Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Jumpa lagi di hari Kamis 4 September 2025. Kali ini kita akan mereview tentang tanaman padi Inpari 32 ya. Jadi penampakan untuk tanaman padi Inpari 32, Sobat Tani, kita lihat di usia sekitar 23 HST. Kita lihat ya, Sobat Tani ya. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah sesuai dengan harapan ya. Untuk hamanya tidak begitu banyak. Adapun hari ini kita lakukan pemupukan ya, Sobat Tani. Pemupukan kedua kita lakukan setelah kemarin selama kurang lebih 6 hari dilakukan untuk proses matun menggunakan alat ya. Kalau daerah sini namanya glidik. Kalau daerah Sobat Tani mungkin beda nama ya. Jadi sekedar tambahan informasi, Sobat Tani, kalau glidik ini baru saya lakukan pada musim tanam tahun ini. Biasanya saya makainya matun manual ya, Sobat Tani. Adapun untuk pertimbangan biaya itu jauh lebih murah matun menggunakan alat ya, Sobat Tani ya, glidik ya. Jadi kedepannya mungkin sekedar masukan buat kita semua bahwa selain kita matun menggunakan tangan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan alat glidik, karena juga penggunaan alat itu bisa untuk membantu membalikkan tanah ya, Sobat Tani, sehingga pertumbuhan tanaman padi kita hasilnya lebih bagus ya. Oke, Sobat Tani, ini sedang dilakukan pemupukan yang kedua. Adapun pemupukan yang kedua saya lakukan di usia sekitar 24 HST ya. Ini menggunakan pupuk sebanyak 1,5 kintal. Adapun yang saya pakai adalah pupuk Ponska subsidi ya, Sobat Tani. Kita pakai pupuk yang murah saja. Ponska subsidi ditambah dengan pupuk Naturagen. Jadi memang ini untuk musim tanam tahun ini saya pakai pupuk Naturagen. Nanti kita lihat apakah hasil dari pemakaian pupuk Naturagen ini bisa sesuai dengan apa yang diiklankan ya, bisa menambah hasil dari tonase pertanian kita, Sobat Tani. Itu sedang dilakukan di pojok bawah bambu itu, pohon bambu itu sedang pemupukan ya, Sobat Tani. Ini matahari sudah panas, padahal pukul masih setengah 9, Sobat Tani. Untuk perawatan yang sudah saya lakukan setelah pemupukan pertama, saya spray itu tiap 1 minggu sekali ya, Sobat Tani. Adapun untuk penyepraian yang pertama saya menggunakan fungisida bahan aktif Propinet ya, mereknya saya pakai Antrakol. Inseknya saya pakai waktu itu bahan aktif Sipermetin ya, Sobat Tani, serta asam amino dan juga pupuk Naturagen yang sudah difermentasikan, Sobat Tani. Lalu selang 7 hari kemudian saya juga masih pakai Antrakol ditambah pupuk Naturagen. Inseknya saya ganti pakai bahan aktif Dimehipo, Sobat Tani. Adapun waktu itu saya pakai metode dagang sidatan ya. Dan nanti insya Allah nanti hari Minggu akan spray lagi menggunakan pupuk Naturagen fermentasi, insek Antrakol, dan juga masih menggunakan bahan aktif Dimehipo, Sobat Tani ya. Jadi saya tetap dalam penyepraian obatnya yang murah-murah saja, Sobat Tani ya. Adapun untuk pupuk Naturagennya, kemarin 2 bungkus pupuk Naturagen saya taruh di dalam 40 liter air, saya tambahkan Ponska pupuk MPK 16 1 kilo, lalu saya fermentasikan ya, Sobat Tani. Itu masih bisa dipakai untuk 2 kali pemupukan lagi, Sobat Tani. Jadi total, mohon maaf, 2 kali penyepraian. Jadi nanti untuk Naturagen 2 bungkus itu bisa dipakai untuk 4 kali penyepraian atau 1 bulan, Sobat Tani ya. Sobat Tani, untuk pemupukan dibantu 1 orang bekerja ya dari pagi. Adapun ini saya tidak berkeliling ya, Sobat Tani ya. Kita lihat dari kejauhan pupuk-pupuknya udah dibagi-bagi, taruh dalam karung-karung, Sobat Tani.
Alhamdulillah untuk musim tanam tahun ini untuk gangguan dari hamanya agak kurang sobat tani ya. Untuk hama keong yang kemarin musim tanam kemarin udah hampir sebagian memakan lahan yang di bawah pohon bambu itu tidak ada ya hama keong, karena di awal musim sudah saya spray menggunakan herbisida pratumbuh dan juga obat keong ya. Untuk penyempraiannya saya lakukan sebelum tanam sobat tani ya, 1 hari sebelum tanam saya spray, karena mengingat herbisida pratumbuh itu misalkan sudah ada tanaman padinya itu bisa agak stres ya. Jadi saya kemarin penyempraiannya sebelum 1 hari sebelum tanaman padi ditanam ya. Kita lihat sobat tani, ini setelah tanaman padi dilakukan matun ya, kita lihat tanahnya bekas balikan alat gosoknya sudah kelihatan nih pada balik-balik tanahnya ya, sehingga nanti diharapkan setelah dilakukan pemupukan airnya kita habiskan atau disat ya, nanti biar agak rata-rata itu kita kasih air lagi, pertumbuhannya nanti akan saya update bareng-bareng sobat tani ya untuk pertumbuhan tanaman padi setelah pemupukan pertama. Kita sobat tani untuk menambahkan tanaman padinya usia 23 HST ya, ini padi 32, ini menggunakan bibit sebanyak 17 kilo ya, luas lahan sekitar 5.000 meter persegi ya sobat tani. Untuk penyempraian baru 3 kali sobat tani, nanti hari Sabtu kita penyempraian lagi, masih sama bahan aktifnya. Yang penting di masa vegetatif itu penyempraiannya kita mencegah untuk hama sama ulat yang bisa menyebabkan sundup sobat tani ya. Kita lihat sobat tani untuk penambahan tanaman padinya sobat tani. Oke sobat tani, sementara sekian dulu untuk pemupukan, update pemupukan padi Inpari 32 yang kedua. Nanti saya akan update lagi tentang proses selanjutnya sobat tani ya. Proses selanjutnya untuk tahapan-tahapan dan juga perawatan serta insya Allah sampai hasil panen sobat tani ya, kita akan update lagi sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar masukan atau komentar dari para sobat tani. Saya tunggu ya. Sebelumnya bahwa konten ini saya bukan bermaksud tujuan untuk menggurui, konten ini adalah untuk kita belajar bersama-sama di bidang pertanian, baik pertanian padi ataupun pertanian hortikultura sobat tani ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi kesehatan, diberikan kemudahan urusan duniawi serta besok urusan akhirat, dan juga jangan lupa sobat tani tetap semangat, kurangi sambat, semoga kita selalu dimudahkan. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.